Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan indikator momentum di chart TradingView. Tetap di sini. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Kita ketemu lagi dalam pembahasan mengenai chart TradingView. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita menggunakan atau kita custom, kita punya TradingView, native chart tanpa indikator, kemudian kita menambahkan chart EMA. Nah, sekarang kita akan menambah sedikit lagi, yaitu indikator momentum. Kali ini saya akan menggunakan indikator RSI. Jadi sifatnya RSI ini adalah untuk mendapatkan momentum, mendapatkan sinyal jual ataupun sinyal beli dengan melihat pergerakan harga, relative strength index. Jadi kalau harga bergerak sedikit aja naik, langsung saja indikator RSI-nya itu memberikan petunjuk bahwa harganya naik. Sinyal beli langsung keluar sangat cepat. Begitu juga pada saat harga turun sedikit saja, RSI akan menunjukkan sinyal beli. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari indikator momentum, sehingga sinyal jual dan beli lebih cepat, tidak selambat kalau kita menggunakan indikator EMA. Tak usah berlama-lama, langsung dengan chart TradingView. Ini adalah chart masih seperti yang lalu ya, yang ada garis EMA kuning yang mewakili EMA 20 dan yang biru untuk EMA 5. Sekarang kita coba langsung pasang indikator RSI. Kita klik di indikator sini, kemudian teman-teman bisa mencarinya secara manual di sebelah sini dengan teknikal gitu, dicari ke bawah gitu ya, atau kita bisa langsung ketik dengan RSI. Itu akan keluar ini relative strength index dan diklik aja, itu akan langsung terpasang seperti ini. Di sini teman-teman lihat ada dua garis, yang berwarna ungu itu adalah garis RSI dengan periode 14, sedangkan yang kuning mewakili moving average dari RSI. Jadi itu adalah rata-rata bergerak dari RSI. Di sini saya akan coba matikan RSI rata-ratanya. Itu diklik di roda gigi di sini, kemudian di ini tab style, teman-teman hapus saja yang RSI base MA. Nah, ini akan hilang. Jadi kita cuma punya RSI seperti ini. Nah, mudah ya untuk pasangnya. Kemudian cara bacanya seperti apa? RSI itu dibagi dengan 3 area. Yang area di bawah ini biasanya itu orang kasih nilai 30. Jadi di bawah 30 itu kita sebutnya sebagai area oversold, jenuh beli, di mana kemungkinan harga akan berbalik naik, dan ini adalah wilayah netral yang ungu ini. Ya, kemudian yang di atas nilai 70 ini adalah area overbought atau udah jenuh beli dan kemungkinan harga akan berbalik turun. Perlu teman-teman perhatikan bahwa pada saat ini RSI bergerak di bawah atau di area oversold, itu kemungkinan besar itu seperti ini ya, harga berbalik naik dan mulai naik terus menuju uptrend. Nah, teman-teman perlu perhatikan bahwa untuk indikator momentum ini umumnya indikator dengan area oversold dan overbought itu biasanya digunakan pada saat, atau terbaik digunakan saat harga sedang trendless atau sideways. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan indikator RSI sebaiknya melihat pada saat harga sedang sideways. Teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan di analisa teknikal yang biasa saya lakukan, itu saya menggunakan indikator CCI, bukan indikator RSI. Makanya di sini kita kasih contoh RSI ya, tapi umumnya penggunanya sama. Jadi indikator RSI dan CCI itu untuk menentukan momentum untuk mulai pembelian. Misalnya saja di sini ya, kalau teman-teman lihat
di bawah sini pada saat dia di area oversold, kemudian dia berbalik naik, nah itu adalah pertanda untuk membeli. Itu adalah momentum untuk melakukan pembelian. Nah, kadang-kadang juga ada yang mengatakan kalau dia naik atau turun dari level overbought di sini, itu adalah saatnya melakukan penjualan. Itu adalah sinyal jual. Tapi itu hanya sekedar sinyal ya. Nanti untuk entry dan exitnya kita balik lagi ke chart harga dan volume. Jadi ini hanya untuk sekedar mendapat sinyal aja dan melihat indeks kekuatan dari pergerakan harga. Jadi selama dia masih di tengah gini, teman-teman masih bisa hold, itu ceritanya ya, cerita hold, dan teman-teman itu melihat tren seperti itu. Jadi kalau teman-teman melihat seperti ini, naik dari area oversold, naik ke atas, itu teman-teman bisa melakukan pembelian dan hold selama dia ada di tengah-tengah seperti ini. Kalau turun di bawah sini, teman-teman bisa melakukan penjualan, gitu ya. Biasanya sih kalau kita di pasar yang dua arah, kita bisa melakukan short. Ini adalah contoh dari chart DSNG ya. Coba kita lihat chart lain. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah chart ERA. Kalau teman-teman lihat di sini dia naik di atas atau naik dari area oversold. Di sini kita bisa mengatakan ini adalah sinyal beli, dan teman-teman lihat kemudian harga masih bergerak turun terus ya, ini masih bergerak turun. Kadang-kadang itu yang disebut dengan false signal gitu ya. Itu false signal dan itu sering terjadi di indikator-indikator yang tipikalnya leading. Jadi bergerak sedikit aja itu indikatornya udah langsung bergerak memberikan sinyal. Biasanya itu sering terjebak di false signal. Untuk mengatasi itu, teman-teman mengkombinasikannya dengan indikator lain, misalnya dengan indikator EMA. Jadi indikator RSI ini sebaiknya tidak digunakan sendirian, tetapi digunakan bersama-sama dengan indikator lain. Untuk RSI ini dan umumnya indikator momentum lainnya, teman-teman bisa melihat yang kita sebut sebagai divergence atau perbedaan antara pergerakan harga dengan pergerakan indikator. Misalnya di sini ya, teman-teman perhatikan di sini, karena ini bisa membawa keuntungan, ini bisa menunjukkan atau mengindikasikan sedang terjadi pembalikan arah atau reversal. Di sini teman-teman melihat yang ini kita lihat ada terjadi lower low, sedangkan di indikatornya di sini di RSI teman-teman bisa melihat ada terjadi indikasi higher low. Nah, ini mengindikasikan sedang terjadi pembalikan arah, dan ini mestinya bisa ditangkap untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Teman-teman lihat sendiri, setelah RSI menembus punya puncak di sini, ini menembus puncak di sini, teman-teman bisa melakukan pembelian dan harga bergerak naik lebih tinggi. Jadi untuk menggunakan RSI ini, teman-teman bisa menggunakan area oversold dan overbought, dan yang berikutnya itu adalah menggunakan divergence. Ini juga terjadi di area puncak, misalnya harga yang ada di atas kemudian mengindikasikan terjadi divergen, itu bisa berarti sedang terjadi pembalikan arah, sehingga teman-teman bisa melakukan penjualan atau merealisasikan keuntungan. Kalau di pasar dua arah, tentu saja kita bisa melakukan atau membuka posisi short. Dengan pemaparan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan atau bisa memetik beberapa poin penting, yaitu indikator momentum seperti RSI, stokastik, dan CCI itu adalah tipe leading indikator dan sebaiknya tidak digunakan sendirian, karena bisa atau lebih sering kita kena jebakan atau yang kita sebut sebagai false signal, sehingga kita perlu memadukan dengan indikator lain, misalnya
dari indikator tren. Di sini yang kita gunakan adalah EMA gitu ya. Kemudian untuk penggunaan indikator ini teman-teman bisa menggunakan dengan melihat area oversold dan overbought. Yang lainnya adalah dengan menggunakan divergen. Nah, teman-teman silahkan dipraktekkan, dicoba dulu di saham-saham lainnya, di chart lainnya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Saya kira cukup mudah untuk menggunakan indikator RSI. Memasangnya di TradingView saya kira bukan suatu hal yang sulit. Jangan sampai ketinggalan, subscribe channel Stock Technician karena masih banyak pembahasan-pembahasan menarik seputar analisa teknikal. Salam cuan untuk kita semua.